Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama saya Putri Afielita, NIM 1702101020074 dari Pendidikan Fisika FKIP UNEDS Universitas Jember. Nah, saya di sini akan menerangkan tentang materi fisika kelas 10 semester 1, yaitu analisis vektor pada gerak parabola. Adik-adik tahu nggak sih apa itu lintasan parabola dan seperti apa? Kalian bisa melihat di kehidupan sehari-hari. Bentuk lintasan parabola ada melengkung seperti ini. Kalian pernah lihat tidak? Atau kegiatan apa yang bentuknya seperti itu? Coba kalian sebutkan. Satu saja. Baiklah, akan saya beri contoh ya. Yang pertama itu ketika kalian bermain bola basket. Nah, itu kalian lempar bolanya itu menuju ke ring akan membentuk lintasan yang seperti ini. Nah, itu disebut lintasan parabola karena itu berbentuk melengkung seperti parabola. Nah, apa sih di kehidupan sehari-hari yang bisa kita temui dari aplikasi gerak parabola ini? Yaitu yang pertama itu tadi kita bermain bola basket. Nah, yang kedua bola voli, sepak bola, ataupun seperti kalian menonton film atau bermain games yang ada meriamnya. Nah, itu juga menerapkan prinsip lintasan parabola. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang analisis vektor pada lintasan parabola. Sebelumnya kalian kan sudah mempelajari materi tentang lintasan vektor pada bab sebelumnya. Nah, maka dari ini kita akan menggabungkan materi vektor untuk lintasan parabola. Sebelum mempelajari analisis vektor pada gerak parabola, kita harus mengetahui analisis vektor pada gerak benda. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui vektor satuan, vektor posisi, perpindahan, kecepatan gerak benda, dan menentukan posisi dan fungsi kecepatan suatu benda. Nah, kemudian kita baru ke gerak parabolanya. Kita bisa mengetahui tentang kecepatan gerak parabola, posisi benda, posisi titik terjauh benda di sumbu X, dan posisi tertinggi benda pada lintasan parabola tersebut. Kita akan membahas tentang analisis vektor pada gerak benda. Yang pertama, kita akan membahas tentang vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang memiliki panjang atau besar sama dengan 1. Misalnya, A sama dengan 1, sedangkan 2A sama dengan 2. Kenapa begitu? Karena A sama dengan 1, jadi 2A, 2 dikali A. 2 dikali 1 sama dengan 2. Vektor satuan ke arah sumbu X disimbolkan dengan I topi, sedangkan vektor satuan ke arah sumbu Y dituliskan dengan J topi. Adik-adik harus mengingatnya ya, untuk sumbu X I topi dan untuk sumbu Y itu J topi. Grafiknya, contoh grafiknya itu bisa adik-adik lihat di sini. Selanjutnya kita ke vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang menyatakan posisi suatu titik materi pada suatu bidang datar dimensi 2. Vektor posisi pada bidang datar dinyatakan dengan R vektor. Nah, R vektor ini sama dengan X I topi plus Y J topi, seperti resultan pada vektor pada materi kemarin. Nah, sekarang karena vektor satuannya ada simbolnya, maka harus ada simbol I topi dan J topi, yaitu R sama dengan X I topi karena berada di sumbu X plus Y J topi karena berada di sumbu Y. Nah, contoh dari grafik vektor posisi bisa kalian lihat di sini. Selanjutnya kita akan membahas tentang perpindahan. Perpindahan atau bisa disebutkan dengan delta R adalah perubahan posisi suatu titik materi pada waktu tertentu, seperti pada gambar ya. Contohnya itu ada mobil di posisi sini. Ini posisi terakhir mobilnya ya. Posisi awalnya di sini itu R1 vektor posisi awal titik materi dan R2 vektor posisi akhir titik materi. Nah, itu mobilnya berpindah. Pada suatu waktu dia berpindah ke posisi yang terakhir R2 itu. Nah, untuk mencari perpindahannya itu sama dengan R2 dikurangi R1. Karena ini vektor, maka harus mutlak
Nah, oleh karena itu, agar hasilnya mutlak, menggunakan rumus akar X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kecepatan gerak benda. Nah, untuk kecepatan sesaat adalah kecepatan rata-rata untuk selang waktu mendekati 0. Nah, itu bisa kita gunakan rumus V sama dengan dx per dt I topi plus dy per dt j topi. V sama dengan Vx I topi plus Vy j topi. Sedangkan besar kecepatan sesaat dirumuskan dengan V mutlak, besar vektor ada mutlak ya, sama dengan akar Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Nah, Vx ini bisa diketahui dengan V cos theta, sedangkan Vy dapat diketahui dengan V sin theta. Kenapa kok V cos theta dan V sin theta? Karena Vx berada pada sumbu X. Nah, itu bisa digunakan rumus V cos theta. Nah, sedangkan di sumbu Y itu V sin theta. Nah, untuk arah kecepatan sesaat itu bisa menggunakan rumus tan theta sama dengan Vy per Vx mutlak. Nah, itu Vy-nya dapat diketahui dengan V sin theta dan Vx dapat diketahui dengan V cos theta. Selanjutnya tentang kecepatan rata-rata. Nah, untuk kecepatan rata-rata adalah hasil bagi antara perpindahan dengan selang waktu. Besar kecepatan rata-rata dirumuskan dengan VR sama dengan delta X per delta T I topi plus delta Y per delta T J topi. Jangan lupa I topi dan J topinya ya. Selanjutnya, untuk besarnya itu kan harus mutlak. Jadi, VRT, V rata-rata sama dengan akar Vx rata-rata kuadrat plus Vy rata-rata kuadrat. Itu ya, untuk menentukan besar kecepatan rata-rata. Kita akan mempelajari tentang menentukan posisi dari fungsi kecepatan. Nah, untuk pengintegralan kecepatan Vx untuk mendapatkan persamaan X, Vx sama dengan dx per dt. Maka integral batas atas X, batas bawah X0 dx sama dengan integral batas atas T, batas bawah 0 Vx dt. X min X0 sama dengan integral batas atas T, batas bawah 0 Vx dt. X sama dengan, jadi X0 nya itu dipindahkan ke ruas kanan menjadi X0 plus integral batas atas T, batas bawah 0 Vx dt. Untuk pengintegralan kecepatan Vx untuk mendapatkan persamaan Y, kita dapat menentukan dengan Vy sama dengan dy per dt, integral batas atas Y, batas bawah Y0 dy sama dengan integral batas atas T, batas bawah 0 Vy dt. Y min Y0 sama dengan integral T, batas atas T, batas bawah 0 Vy dt. Y sama dengan itu Y0 nya dipindahkan ke ruas kanan, maka Y sama dengan Y0 plus integral batas atas T, batas bawah 0 Vy dt. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang percepatan gerak benda. Percepatan gerak benda yaitu perubahan kecepatan benda dalam selang waktu tertentu. Nah, untuk mencari percepatan rata-rata kita dapat menggunakan ART, simbol dari percepatan rata-rata, sama dengan delta Vx per delta T I topi plus delta Vy per delta T J topi. Nah, sedangkan untuk percepatan sesaat kita dapat menentukan dengan A sama dengan dvx per dt I topi plus dvy per dt J topi. Menentukan kecepatan dari fungsi percepatan. Nah, untuk menentukan kecepatan dari fungsi percepatan, ini bisa menggunakan A sebagai percepatan sama dengan dv per dt. dv sama dengan A kali dt. Integral batas atas V, batas bawah V0 dv sama dengan integral batas atas T, batas bawah 0 A dt. V min V0 sama dengan integral batas atas T, batas bawah 0 A dt. Lalu V0 nya
dipindahkan ke ruas kanan menjadi V sama dengan V0 plus integral batas atas T batas bawah 0 A kali dt. Kakak akan memberikan satu contoh soal untuk analisis vektor pada gerak benda seperti yang kalian lihat di sini. Oleh karena itu, kalian pelajari baik-baik ya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang gerak parabola. Nah, ini kita akan memasuki gerak parabola. Ayo, tetap semangat ya adik-adik. Awal kita akan mempelajari tentang posisi benda. Posisi benda setiap saat pada gerak parabola. Nah, ini bisa diketahui dengan RT sama dengan XT plus YT sama dengan XT I topi plus YT J topi. Nah, posisi bendanya itu bisa di sini ataupun bisa di sini. Nah, untuk komponen posisi pada sumbu X itu bisa diketahui dengan XT sama dengan V0 cos theta kali T. Nah, untuk komponen posisi pada sumbu Y bisa menggunakan YT sama dengan V0 sin theta T min setengah GT kuadrat. Untuk persamaan posisi gerak benda itu bisa digabungkan dengan RT sama dengan XT plus YT. Maka RT sama dengan V0 cos theta T I topi plus V0 sin theta T min setengah GT kuadrat J topi. Nah, untuk kecepatan gerak parabola itu kecepatan awal di sini itu bisa menggunakan rumus V0 sama dengan V0x plus V0y sama dengan V0 x I topi plus V0 y topi. Nah, untuk kecepatan benda bergerak di setiap waktu itu jadi bendanya itu bisa bergerak di sini ataupun di sini. Nah, itu bisa ditentukan dengan Vt sama dengan Vx plus Vy sama dengan Vx I topi plus Vy J topi. Untuk besar kecepatan benda bergerak di setiap waktu, kecepatan benda bergerak di sini ataupun di sini, itu bisa menggunakan Vt sama dengan akar Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Karena besar suatu vektor itu sama dengan mutlak, jadi harus diakar dan dikuadratkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang posisi titik terjauh benda. Nah, untuk posisi titik terjauh ini, itu gerak parabolanya titik terjauh berarti ada di sini. Nah, karena titik terjauh itu adalah suatu posisi suatu benda pada sumbu X maksimum. Nah, itu bisa diketahui dengan rumus R max sama dengan X max I topi plus Y max J topi. Nah, untuk X maxnya atau posisi terjauh benda itu bisa menggunakan V0 kuadrat sin 2 theta per G. Sedangkan Y maxnya sama dengan 0 karena itu berada setara dengan sumbu Y. Untuk posisi tertinggi benda itu pada sumbu X dapat diketahui dengan XH atau X tertinggi sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per 2G. Sedangkan pada sumbu Y, YH sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Waktu yang diperlukan ke titik tertinggi itu TH sama dengan V0 sin theta per G. Sedangkan vektor posisi benda tertinggi RH sama dengan XH plus YH. Karena vektor posisi itu adalah seperti resultan pada awal tadi, yaitu X plus Y. Jadi XH plus YH. Kakak juga sudah memberikan contoh soal tentang gerak parabola, yaitu tentang tinggi maksimum bola dan jarak tendangan terjauh. Nah, kalian bisa melihat ya bagaimana aplikasinya dan bagaimana untuk mengerjakan soal tersebut dengan rumus yang runtut. Silahkan untuk diperhatikan dan dipelajari. Sekian materi yang bisa kakak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.